Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali 1 minggu telah berlalu. Mari sebelum kita mau angkat pujian, saya undang untuk berdiri dan saya mau berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau telah menjaga kami sejak kami tidur sampai terbangun pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami terima kasih Kau telah tibakan kami di rumah ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seksi musik, Ibu Lucy dan teman-teman, petugas proyektor, petugas kolektan, dan yang hadir di sini semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersatu hati, bila mana roh-roh jahat yang bangun di dalam kebaktian kita usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga masih berdoa buat rumah tangga kami yang ditinggalkan. Begitu juga kendaraan yang diparkir di seputaran halaman gereja. Kiranya Kau jaga dengan malaikat-Mu, jauhkan dari segala kejahatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami buka ibadah pagi ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mau angkat pujian kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamnya Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupmu Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati
berserah, datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lagu pujian selanjutnya saya akan menyanyikan pujian Suka-suka-Mu Tuhan, dan saya undang untuk berdiri. Kuasa darah yang sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan kau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku lakukan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk.
Pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kristus Tuhan.
sungguh kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan, kiranya Kau sucikan dari telapak kaki sampai ujung rambut. Biar firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi berkat bagi kita semuanya Tuhan. Tuhan, terutama melalui firman Tuhan, kita boleh tahu, mengerti, percaya, dan mengandalkan Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih buat yang pertama kali hadir datang. Terima kasih, selamat datang buat tamu-tamu yang hadir. Saya sangat menikmati sekali hadirat Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta Pak Haris untuk membacakan kepada kita, Pak, di dalam 1 Timotius 1 ayat 6 sampai 14. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 14. Ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Dan ayat 6 yang menjadi tema kita adalah karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi tema kita hari ini adalah peringatan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah peringatan. Bukan peringatan akhir zaman ya, bukan. Tapi peringatan Paulus kepada Timotius. Dan sekaligus kepada kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berpikir Timotius ini adalah orang yang baik. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang begitu giat melayani. Tetapi Paulus tetap memberikan nasihat atau tetap memperingatkan akan Timotius ini. Kenapa saudaraku? Karena apalagi dia muda, ada potensi bagi dia untuk melupakan tugas dan kewajibannya yang sesungguhnya. Kadang-kadang juga orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, kadang-kadang kalau tidak diingatkan, kalau tidak ada peringatan bagi dia, dia sering lupa bahwa ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh totalitas hidup. Yang setuju katakan apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekelas Timotius masih tetap diperingati ya oleh gurunya ya Paulus. Rupanya peringatan-peringatan itu berguna, saudaraku. Ya, berguna. Coba Pak Haris buka 2 Petrus pasal 3 ayat 1, Pak. 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu.
Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ya, peringatan-peringatan itu menurut Paulus adalah menghidupkan pengertian-pengertian yang murni. Hari-hari ini ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi memiliki pengertian yang murni tentang pelayanan. Sudah jauh daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mereka terjun kepada pelayanan. Sudah jauh dari ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan bagi pelayan-pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Paulus memperingati Timotius supaya Timotius itu jangan salah langkah. Timotius itu betul-betul tetap pada konsep yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bicara hanya kepada hamba Tuhan Timotius di sini, tetapi secara umum adalah kelasnya orang percaya. Karena orang percaya itu ditetapkan untuk melayani. Orang percaya itu ditetapkan untuk mengobarkan karunia-karunia yang ada padanya. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu mengerti, tahu bahwa saudara itu punya tugas dan kewajiban yang luar biasa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memperingatkan kepada Timotius supaya dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Jangan supaya Timotius itu melakukan apa yang bukan tugasnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mau supaya Timotius ini tidak menceng ke sana, menceng ke sini. Campur dunia, campur surga. Enggak. Paulus mau Timotius itu fokus. Fokus dalam artian, dia tidak mengerjakan apa yang bukan tugasnya. Saya berharap kita semua di tempat ini, yang hadir pada hari ini, memiliki ketetapan hati untuk mengerjakan apa yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Paulus ini adalah orang yang begitu luar biasa, orang yang begitu mengasihi Timotius. Sampai-sampai saudaraku, Paulus ini mengatakan, aku teringat dalam ayat yang sebelumnya, aku teringat akan air matamu. Ya, mungkin lebih baik kita baca saja Bapak Ibu. Tolong Pak Haris bacakan ayat 4 Pak. 2 Timotius 1 ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Bayangin saudara, ini Timotius adalah satu pribadi yang didambakan, yang dirindukan oleh gurunya, oleh Paulus. Kenapa? Dia terkenang oleh air mata daripada Timotius ini. Saya lihat tadi di Google, kenapa seseorang itu bisa mengeluarkan air mata. Ya, peneliti dari Australia itu berkata bahwa ada kemungkinan pertama karena ada benda-benda asing yang masuk di mata kita. Lalu saya lupakan itu, saya lanjut. Tapi dia membahas tentang hubungan emosional otak manusia dengan mata. Ketika seseorang mengeluarkan air mata, itu disebabkan oleh karena pertama bisa karena ketakutan, emosional yang tinggi. Dan emosional yang tinggi itu tidak terluapkan di luar. Itu mengalir air mata. Dan peneliti itu berkata bahwa air mata juga keluar karena beban-beban yang begitu luar biasa, yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Sehingga ekspresi emosional mengeluarkan air mata. Dan yang menarik di situ, air mata itu juga rupanya membunuh bakteri-bakteri. Amin. Ayo sekarang kita keluarkan air mata semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Timotius ini mengeluarkan air matanya karena ada beban yang begitu luar biasa yang diutarakan kepada Allah setiap hari. Beban pelayanan yang disampaikan kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia berlutut dan dia berkata, dia mengerang seperti seorang yang melahirkan. Dia berkata, Tuhan tolong hambamu Paulus. Saya percaya Timotius berdoa buat Paulus juga dan pelayanan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak orang percaya, seberapa banyak jemaat GBS Sinai yang berdoa buat hamba Tuhan GBS di tempat ini. Seberapa banyak kita yang mengeluarkan air mata siang dan malam, yang berdoa buat pelayanan kita di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, air mata bukan menandakan kelemahan. Saya dulu sebelum lahir baru saya pantang untuk menangis. Mau berdarah-darah, mau berhantam, bagaimanapun babak belurnya, sudah saya nggak pernah nangis.
Tapi ketika aku bertemu Yesus dan ketika aku berdoa menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan, beban-beban pelayanan yang saya gumuli dan saya sampaikan kepada Tuhan, saya bisa menangis. Padahal kalau pikir-pikir itu bukan urusan pribadi saya. Bukan untuk kepentingan pribadi saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Timotius berdoa, ada beban yang begitu luar biasa, ada pergumulan yang begitu luar biasa. Saya percaya yang didoakan Timotius bukan jodohnya, betul? Setuju? Bukan karena pergumulan ekonominya, ada banyak macam, saudaraku, beban-beban dalam pelayanan. Lalu Timotius berdoa. Dia tidak mau mengeluh kepada orang lain. Dia tidak mau mengeluh kepada siapapun. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Dan itu yang dibilang oleh Paulus. Aku mengenang air matamu. Aku teringat akan air matamu. Rupanya Timotius ini pendoa syafaat yang ulung. Bapak Ibu, mari kita menjadi pendoa syafaat. Baik bagi keluarga kita, anak cucu kita. Dan jangan lupa untuk pelayanan kita. Amin. Aminnya kedengarannya di depan ini aja, yang di belakang enggak. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali. Luar biasa, saudara. Air mata itu bukan barang yang murah. Air mata itu sampai Mazmur mencatat, saudara. Air mata itu disimpan di mana? Di kirbat. Luar biasa, itu barang yang mahal, Bapak Ibu. Sampai-sampai air mata saja disimpan Tuhan di kirbat. Dan mungkin nanti kalau kita pulang ke sorga, dia akan bilang, tuh itu kirbat saya simpan air matamu cuma satu sendok. Yang satu ada 1 ember. Wow. Keren gak itu? Menjadi kristal-kristal yang begitu luar biasa. Alkitab gak bilang menjadi kristal ya, tidak. Itu hanya bahasa saya saja. Itu membuktikan bahwa air mata itu ketika kita mengeluarkan air mata di hadirat Tuhan, itu bukan barang murahan, itu bukan cengeng, tetapi itu adalah satu barang yang mahal sampai Allah menyimpan di kirbatnya di sorga. Itu kitab Pemazmur berkata demikian, saudara. Mari kita lihat saja ya. Mazmur 56 ayat yang ke-8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Keren. Bukankah engkau telah daftarkan air matamu hari ini? Air mata apa? Mungkin air mata buaya dicatat. Air matamu hari ini karena menggumuli pelayanan dicatat. Hari ini air mata kita karena suami jarang pulang ke rumah. Tapi di sini nggak ada ya, semua pulang ke rumah tepat pada waktunya. Amin bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Termasuk Pak Gembala yang pertama bilang, kalau Pak Gembala harus begini, berarti kita semua juga jemaat harus ikut begini. Amin. Jangan alasan mau ketemu sama teman-teman. Rupanya ketemu yang lain, asal jangan ketemu berjanjian sama kuntilanak aja. Itu dosa. Amin Bapak Ibu. Sepertinya bapak-bapak ini saya curiga Ketika saya bilang begitu wajahnya agak seram sama saya. Enggak, canda-canda. Semua cinta istri, amin. Apalagi Om Owen. Haleluya Om. Itu sangat setia sama istrinya Bapak Ibu. Ya, kita semua harus setia sama pasangan kita, amin. Berikan talenta saudara untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Berikan kemampuan saudara, berikan skill saudara kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Apa yang kita mau bisa lakukan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dia sudah tebus dosa kita. Dia sudah membawa kita kepada kekekalan. Dia sudah menghilangkan kita daripada kematian. Kekal. Apa yang merupakan balasan kita kepada Tuhan? Minggu yang lalu seorang pendeta telepon saya, Pak bisa pelayanan di gereja saya, tapi jemaat saya nggak banyak loh Pak. Saya bilang emangnya saya udah tanya jemaat Bapak berapa? Pak saya bukan hamba Tuhan duitan Pak. Saya bilang gitu, saya udah tahu dia tanya apa itu. Bapak memberikan kepercayaan saya melayani, itulah satu penghormatan dari Tuhan, bukan penghormatan dari manusia.
Saya menganggapnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Makanya saya sakit banget hati saya kalau melihat orang yang seperti itu. Ya. Saya sakit hati. Dan saya percaya beban Timotius juga hal yang seperti begitu. Karena waktu itu saudaraku, di zaman Paulus atau di zaman Timotius juga mungkin dia menemukan hal-hal yang seperti begitu. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang jelas, yaitu untuk menyembah dan melayani Dia. Amin. Kalau masalah berkat, kalau masalah makan minum kita, kalau masalah karir kita, tanggung jawab Tuhan. Katakan tanggung jawabnya Tuhan. Kemarin ada teman saya bersaksi, saudaraku. Dia gereja di Bekasi, awalnya dia pengerja. Dan jemaatnya sekarang hampir 1.000 orang. Lalu ketika mereka bangun gereja mereka, saudaraku, lalu mereka tidak punya dana. Dana sudah habis, dana gereja, saudaraku. Terkatung, kayak bangunan hantu begitu. Kok gereja seperti itu? Dia pelayanan, saudaraku. Dia berdoa. Lalu di akhir khotbahnya itu, dia menghimbau bagi saudara yang terbeban buat pekerjaan Tuhan, silakan. Itu di-share juga di YouTube ya. Tiba-tiba setelah dia istirahat, ada telepon masuk. Pak, bisa nggak minta nomor rekening gereja? Ya, Pak Pendeta itu ya kasih. Ya, mungkin ya kasihlah berapa lah. Mungkin dia sumbang hanya 100 juta begitu. 100 juta, 1 juta, 2 juta. Ya, dikirim. Dia lupakan saja. Sore jam 4, orang yang sama dia telepon lagi. Pak Pendeta silakan dicek rekening gereja, sudah saya kirim 50 juta. Itu minggu pertama ya saudara ya. Minggu kedua, pendeta itu juga khotbah. Hal yang sama, bapak itu juga, pengusaha itu juga dengar khotbah pendeta itu. Di YouTube. Habis khotbah, orang itu tersebut, Pak Pendeta, saya sudah kirim 50 juta untuk gereja. Minggu ketiga, orang yang sama. Di teleponnya Pak Pendeta itu, Pak Pendeta, saya sudah kirim 50 juta untuk pembangunan gereja. Dan saya lihat hamba Tuhan ini begitu luar biasa taatnya kepada Tuhan. Begitu luar biasa. Tuhan kita hebat gak? Tuhan kita hebat gak? Hebat saudaraku. Hebat Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita, maka Tuhan akan menggerakkan tangan-tangan orang untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberkati hidup kita, untuk memberkati anak-anak kita, untuk memberkati hidup makan kita, saudaraku. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika engkau terbeban dalam pekerjaan Tuhan, Allah akan memberkati engkau. Kita kembali, saudaraku. Apa yang merupakan peringatan Paulus kepada Timotius? Kita akan lihat, saudaraku. Dikatakan di situ bahwa peringatan Paulus itu kepada Timotius, pertama di ayat yang 7, saya akan bacakan kepada kita. Di situ dikatakan, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, ayat yang ke-6, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Peringatan Paulus yang pertama adalah mengobarkan karunia Allah yang ada pada Timotius. Saya percaya setiap kita di sini ada karunia roh yang Tuhan berikan bagi kita. Ada karunia roh Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, mungkin bagi saya kalau saya paksakan karunia saya untuk main musik sampai Yesus datang nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa, saudaraku. Orang nyanyi di kunci A, saya main di kunci entah kunci apa. Entah kunci Inggris, nggak tahu lah. Artinya tidak ada talenta di sana. Ya. Puji Tuhan. Di GBS ini ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang-orang, ada banyak pribadi-pribadi yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk menggunakan talentanya untuk memuji dan melayani Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Berikan juga tepuk tangan buat pemain musik kita, saudara. Yang tanpa pamrih dalam berbagai event mereka setia kepada Tuhan. Ya, pimpinannya Bu Lucy. Alkitab katakan Paulus memberikan peringatan kepada Timotius. Dia katakan, engkau harus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengobarkan, saudaraku. Saya renung-renungkan kemarin. Apakah Timotius ini sempat redup? Mengobarkan itu kan seperti api di satu tungku begitu ya. Bara api kan dihembus-hembus dulu.
baru nyala dia. Saudaraku, Allah mengatakan, memberikan peringatan kepada kita, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Mungkin ibu-ibu berkata, karuniaku apalah, hanya tahu masak. Itu juga karunia, harus dikobarkan. Amin, saudaraku. Kalau perlu masak bawa di sini kita makan bareng-bareng. Artinya apa yang Tuhan percayakan kepada kita, taruh di tangan Tuhan dan kobarkanlah karunia itu. Oh, saya nggak bisa berkata-kata, Pak, untuk bersaksi kepada orang lain. Nggak apa-apa. Ya, buah yang ada di kulkasmu bisa berbicara tentang Injil. Amin. Ya, nugget yang ada di kulkasmu, tetanggamu, daripada busuk di dalam kulkas, itu bisa berbicara Injil di sana. Amin. Sampai orang lain, oh iya. Artinya apa yang ada pada kita mau berikan kepada orang lain. Artinya dengan kasih. Maka mereka melihat, oh ini orang percaya. Ini bentuk kasih itu. Ini bentuk kepedulian itu. Saudaraku, kobarkanlah karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saya percaya rata-rata kita di tempat ini sudah ditumpang tangani oleh Bapak, Ibu, dan Gembala kita. Pasti ada karunia-karunia yang ada pada kita masing-masing jemaat di tempat ini. Ya. Karunia-karunia yang ada bukan mesti karunia yang membangkitkan orang mati. Bukan. Bukan mesti karunia untuk mengadakan mukjizat. Saudaraku, apa yang ada pada kita coba kobarkan. Yang penting menghasilkan satu, yaitu kepedulian dan kasih. Oh, aku tidak bisa ngapa-ngapain, Pak, udah gimana aku memberitakan Injil. Itu yang saya bilang tadi. Buah yang ada di kulkasmu, makanan yang ada di kulkasmu, itu bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang tidak percaya Yesus. Saudara percaya enggak itu? Amin. Ada banyak bukti-bukti dan ada banyak kesaksian-kesaksian bahwa ketika kita memberi, ketika kita mengasihi orang lain penuh dengan kepedulian, mereka balik bertanya, ini siapa? Makhluk siapa ini? Ini makhluk planet atau makhluk apa? Kok di tengah-tengah pandemi kesusahan seperti ini, dia masih bisa memberi dengan saya, dia masih bisa peduli dengan saya. Saudara, ketika pandemi datang, saudara, dan saya bilang sama istri saya, Mak, jangan sampai ada sisa-sisa nasi. Dan kemudian jangan sampai ada sayur yang busuk di dalam kulkas. Kalau tidak sanggup kita makan, lihat kiri kanan. Jangan sampai ada pakaian yang nganggur di dalam lemari. Jangan sampai lemari dihiasi dengan pakaian-pakaian. Kasih dengan orang lain. Itu bentuk penginjilan kita. Lalu istri saya masak, saudaraku. Masak itu ada satu kontrakan di situ. Waktu itu kami di samping itu ada kontrakan, ada 3 lantai itu. Semua dipecat, tidak ada pekerjaan, saudara. Lalu waktu itu saya masih jual itu ya. Saya bilang, udah masak semua ini. Ini kan yang kayak gini-gini kan nggak lama ininya. Udah masak aja, kasih sama mereka. Dimasak sama istri saya. Wah, yang lain itu wangi apa ya? Wangi apa ya gitu ya kan? Satu-satu saudaraku dihidangkan sama istri saya. Nah, sini turun. Kan banyak yang muslim ya. Wih, makasih kok. Waduh, luar. Bayangin saudara. Di tengah-tengah COVID tidak ada kerja saudaraku. Ya, isoman semua. Mau makan apa coba? Saudara, 2023 ya, dunia memprediksi ada resesi yang begitu luar biasa, 5 kali lipat. Bahkan ada pakar ekonomi mengatakan bahwa banyak waktu itu yang mati kelaparan. Dan beberapa di Detikcom kemarin, Jokowi berkata di dunia ini 127 orang meninggal dalam 1 hari karena kelaparan. Masih belum terjadi resesi yang begitu luar biasa itu. Mari sebagai gereja Tuhan, engkau harus bergumul untuk menghadapi itu. Bagaimana tindakan kita ke depan? Bagaimana lumbung-lumbung kita tetap berisi? Bagaimana lumbung-lumbung gereja tetap berisi pada waktu itu? Ketika kelaparan melanda dunia ini, gereja Tuhan harus makan. Amin. Bagaimana kita harus bergumul dengan Tuhan? Kita harus meraih Tuhan tiap hari. Ya, kekristenan kita bukan biasa-biasa lagi. Doa kita jangan biasa-biasa lagi. Jangan doa 5 waktu, saudara. Doa pagi makan, ya, doa siang makan, doa malam makan, tidur, ya 5 waktu semua ya. Bangun pagi, makan siang, doakan semua 5 waktu.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau harus bergumul, engkau harus mengalirkan air mata seperti Timotius. Ini nggak main-main. Pakar ekonomi dunia sudah memprediksi seperti itu. Bahkan Jokowi juga, bahkan Menteri Keuangan kita menyatakan hal yang sama. Apakah kita gereja sebagai Tuhan masih berdiam diri? Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri karena berkata, oh nggak apa-apa, saya kan deposit saya masih 5 miliar di bank, bunganya cukup lah. Jangan pikirkan itu. Pikirkan gereja Tuhan yang lain. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percepat saja. Peringatan yang kedua, jangan takut, ya, jangan takut. Kemudian mengobarkan karunia. Aku peringatkan engkau untuk menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan kita sudah baca tadi. Kemudian apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius? Jangan malu bersaksi. Ayat 8, silakan baca Pak Aris. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin. Dan janganlah malu karena aku. Dan janganlah malu karena aku terus. Seorang hukuman karena dia. Ya. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi. Ini pertanyaan ini jawab dengan jujur ya. Dan tidak ada hukuman. Malah dapat hadiah nanti. Ya, dapat hadiah. Siapa Bapak Ibu di tempat ini yang sudah pernah bersaksi selama dia lahir baru tentang Kristus? Lambaikan tangan bagi Tuhan. Bersaksi. Menyatakan bahwa, Tuhan itu baik. Ayo datang ke gereja yuk. Ke gereja saya. Di gereja saya itu bagus loh. Dekat itu. Dekat stasiun atau dekat apalah. Bapak Ibu sudah pernah, jujur aja gak apa-apa. Gak ada hukuman kok. Bapak Ibu sudah pernah mengajak misalnya. Ada misalnya teman saudara atau tetangga saudara-saudara sudah pernah saudara mengajak dia ke gereja? Ada Bapak Ibu? Sudah pernah? Walau Masya Allah. Malu ya? Ya malu. Jangan malu Bapak Ibu. Jangan dibilang, wah rohani enggak. Bagus kalau rohani Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mengajak orang bersaksi. Ya. Dan Paulus memperingatkan kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Kristus. Ini penyakit gereja hari-hari ini. Tidak mau menceritakan keselamatan kepada orang lain. Cukuplah, cukuplah untuk diri saya sendiri. Jangan mau takut, saudaraku. Nah, saudaraku, jangan takut bersaksi. Kalau kita semua bersaksi, saudaraku, maka saya percaya, ya, Bapak Ibu Gembala pasti akan rombak ini. Betul? Dan saya percaya BP tidak akan diam kalau kita merombak gereja ini. Ya, kalau kita tidak punya uang gereja, kasih gereja kita nggak cukup, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Makanya mari giat bersaksi. Haleluya. Ayo, kita berdoa nanti Tuhan minggu depan saya akan bawa satu keluarga. Satu keluarga berapa orang gitu ya? Ada aja 10 orang kita bawa. Ya, orang pada hari Minggu 10 keluarga. Saya percaya minggu depan gak muat lagi di tempat ini. Maka dikatakan peringatan Paulus kepada Timotius, jangan malu bersaksi. Ya, Pak mau kemana? Iya ada arisan, padahal dia mau ke gereja, saudara. Ada nggak itu di sini? Gak ada ya, gak ada ya. Ya kalau mau ke gereja, gereja aja dah. Ya, saya pernah banyak tinggal di tempat-tempat karena saya kontraktor ya. Jadi suka pindah-pindah. Ya, saya itu suka dengan rumah baru gitu ya. Keren ya enggak? Wah, keren saudaraku. Jarang orang ganti rumah, tapi saya hampir berapa tahun sekali ganti rumah lagi. Wah, keren kan? Itu saudara. Nah, akhirnya ketemu dengan orang-orang kayak gituan. Oh, kemana bang? Kok rapi-rapi banget? Ya, ke gereja Pak. Oh ya, ke gereja ya. Akhirnya besok mereka tanya, jam berapa ke gerejanya bang? Oh, soalnya kita ada kerja bakti. Oh jam 10 bang. Oh saya ambil jam 8 untuk kerja baktinya Pak RT kalau gitu. Ya boleh terserah bang aja. Saudaraku jangan malu. Mengaku saudara. Mengakui identitas saudara itu. Bu mau kemana? Mau kondangan. Padahal mau ke gereja. Baca yang. Memang itu kenyataan saudara. Ada banyak orang yang seperti itu. Mau kemana bang? Iya mau ke kondangan. Mau ada acara ke Bandung, padahal dia mau ibadah loh saudara. Saya percaya doa saya, GBS Sinai tidak ada yang malu terhadap Tuhannya. Amin. Tidak ada yang malu bersaksi. Kemudian, ikut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Ambil bagian saudara.
Ambil bagian saudara, apakah itu ambil bagiannya? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, urapi Tuhan kepala sidang kami. Urapi Bapak kepala sidang kami. Ketika dia bertemu orang Tuhan dan dia bersaksi Tuhan, orang itu akan diselamatkan. Gitu doa kita saudara. Amin. Menderita memang. Kalau pagi-pagi jam 4 itu menderita gak Bapak Ibu? Oh sangat banget saudara. Saya kadang-kadang berdoa. Kadang-kadang lupa amin ya, amin nanti kadang jam 5, ulang lagi ya doa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Apalagi udah capek ya, jujur aja saudaraku. Tapi artinya saya tidak menyerah dengan itu, keadaan itu, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Nah dari itu saudaraku, kita akan melihat bahwa ikut bagian dalam pemberitaan Injil. Kemudian kita harus pelihara harta yang indah. Ayat 14 Pak Andi, Pak Aris. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah. Saudaraku, kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-9 nantinya dan ke-10, ya, itu di situ tertera harta yang indah itu. Ya, harta yang indah ini, harta yang indah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan selalu mengatakan bahwa ketika engkau menyimpan hartamu, harta yang indah itu, dan engkau pelihara itu, maka hidupmu pasti akan tenang di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ, apa harta yang indah itu? Di ayat 9, keselamatan, ya. Dan kemudian dia memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Saudara Bapak Ibu nanti baca, karena waktu kita sudah mendekat. Kemudian hidup yang tidak dapat binasa. Itu yang perlu saudara syukuri dan perlu pelihara. Kemudian harta yang indah itu kita terima tanpa syarat. Harta yang indah itu tanpa syarat, saudaraku, tanpa engkau bayar keselamatan itu. Maka dari itu kesimpulan kita, peringatan berguna bagi kita untuk membangkitkan pengertian yang murni. Pengertian yang murni yang kau harus miliki. Kemudian jangan takut untuk mengorbankan karunia yang ada pada kita. Kemudian pelihara terus harta yang indah itu. Jangan tukar harta yang nilainya rendah. Amin Bapak Ibu. Jangan tukar dengan harta yang nilainya rendah. Maka dari itu saudara, saya berkata, saya mau mengingatkan saudara. Jangan tukar harta yang indah itu. Jangan tukar dengan harta yang rendah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Terima kasih ya Tuhan bagi semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah kami. Kiranya Engkau memakai kami semakin hari ya Tuhan, semakin berkobar-kobar ya Tuhan, melayani Tuhan seperti apa yang disampaikan ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini ya Bapa. Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Odaligo terlebih lagi di dalam pelayanannya ya Tuhan, di pos PI-nya. Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan yang daripada-Mu menghadapi situasi keadaan ya Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan ada motivasi tertentu untuk membantu di dalam pelayanannya ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi hamba-Mu ya Tuhan Bapak Odaligo. Tuhan pakai semakin indah ya Tuhan melayani bersama-sama di posnya ya Tuhan, sehingga semakin hari boleh semakin bertambah-tambah. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang Tuhan. Limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Cucu kami maupun anak yang masih di dalam pendidikan, Tuhan juga menolong mereka satu persatu, sehingga apa yang mereka hadapi ya Tuhan, mereka boleh tetap rajin di dalam studinya ya Tuhan. Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, yang ada di dalam persoalan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong. Bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa
Mungkin sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Engkaulah Yehova Jireh yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala